Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama Mimi. Video kali ini tutorial smoothing rambut kering, sangat kering, boleh saya bilang rambut dehidrasi. Oke, next selanjutnya saya sebut rambut kering dehidrasi. Rambut kering bisa ditengarai bila dipegang kondisinya kasar, kaku, bercabang, terus crispy. Yang rambutnya aslinya itu lurus karena sangat kering dehidrasi, bisa jadi mengembang, jadi kayak gelombang-gelombang gitu. Tutorial smoothing rambut ini hanya berlaku untuk rambut yang lurus, mengembang saja atau bervolume, yang helai rambutnya itu kecil-kecil, tipis. Ya, gambarannya itu apabila diterpa angin sedikit aja, dia sudah terbang-terbang gitu ya. Jadi karena saking lembutnya, saking kecil-kecil helaiannya, ya semacam itu. Biasanya jenis rambut yang seperti ini tuh rambutnya tipis. Ada juga yang agak tebal, medium, tapi jarang ya, rata-rata tipis rambutnya. Jadi video tutorial ini bukan untuk rambut keriting, ikal, ataupun rambut kribo. Oh ya, pertama-tama saya ucapkan marhaban ya Ramadan, selamat berpuasa ya. Hayo, siapa kalau di rumah gaya puasa, terus siang keluar mie ayam, bakso, balik ke rumah lagi, gaya puasa lagi sampai buka puasa. Pantesan 1 bulan puasanya penuh. Jangan ya Dek ya. Oke, saya mau kasih contoh saja. Ini pelanggan-pelanggan aku ya, yang pengerjaannya menggunakan tutorial smoothing di video ini. Satu, saya punya pelanggan, sudah lama sekali, namanya Mbak Cici. Rambutnya lurus, mengembang saja, helai rambutnya lembut, kecil-kecil, tipis. Nah, tapi dia suka warna rambutnya suka dicat dengan warna yang terang, rambutnya kering. Dan setiap kali di smoothing, hasilnya itu tetap aja lurus, lembut, tapi dia bervolume. Bervolume alias agak ngembang sedikit gitu, jadi nggak kempes. Tapi setelah dikeramasin, ya dibiarin aja keramas seperti hari-hari biasa. Setelah kurang lebih 1 bulan, baru terasa efek smoothingnya, baru lurus, lembut, dan kempesnya itu baru setelah sekitar 1 bulan. Nah, seperti itu. Dengan tutorial smoothing di video kali ini, udah nggak gitu lagi. Jadi pulang selesai smoothing, rambut langsung lurus, lembut, kempes, dan bagian ujungnya tidak krus. Yang kedua, ini namanya Selvia Mega. Waktu datang itu dia rambutnya lembut, kecil-kecil, tipis, tapi kondisinya mengembang ya, bergelombang gitu. Tapi saya analisa rambutnya ini bergelombangnya karena sangat kering dan rambutnya suka dicat sendiri di rumah. Nah, dengan menggunakan tutorial seperti di video kali ini, hasilnya pun langsung lurus, mulus, kempes, enggak bervolume, dan ujungnya pun aman, enggak krus. Oke, saya ulang sekali lagi. Tutorial smoothing rambut kali ini hanya berlaku untuk rambut lurus, mengembang, bervolume saja. Yang helaiannya lembut, tipis, kecil-kecil, ya gambarannya itu diterpa angin sedikit aja, dia udah terbang-terbang gitu. Saking lembutnya rambutnya itu. Dan boleh pada kondisi rambut yang sangat kering, tidak ada cat rambutnya. Bisa kondisinya itu kering, tapi ada cat rambutnya tanpa bleaching. Bahkan boleh digunakan smoothing ini pada rambut yang kondisinya full bleaching. Full bleaching tapi rambutnya tidak ngaret, tidak molor ya. Jadi nggak rapuh lah. Nah, itu bisa. Hasilnya pun bagus sekali. Mulus, tidak krus. Dan di video kali ini nanti saya juga akan berbagi cara mengaplikasikan step 1 di bagian ujung ini. Nanti juga berlaku untuk rambut yang krus, keriting kecil-kecil, bahkan yang rusak karena proses kimia rambut di bagian ujungnya itu keritingnya agak gede-gede kayak gelombang gitu. Tapi itu terjadi karena di bagian ujungnya itu karena proses kimia rambut atau smoothing gagal. Kadang ada kan di bagian ujungnya itu keriting tapi enggak krus kecil-kecil, tapi gelombang gede-gede tapi keriting. Nah, dengan menggunakan tutorial smoothing kali ini, saya jamin di bagian ujungnya yang keriting krus bisa diperbaiki, dan di bagian yang keriting gede-gede itu jadi lurus, mulus. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya.
Sebelum mengaplikasikan step 1, rambut boleh dikeramasin dulu. Dengan dikeramasin dulu, implikasi rambut terbuka, peresapan step 1 lebih cepat. Bila kondisi rambut bersih, tidak ada atau kena minyak rambut, vitamin rambut, atau pomade, bisa langsung juga aplikasikan step 1. Oke, kita belah rambut menjadi 3 bagian belakang, samping, kanan, dan kiri. Seperti yang tampak di video ini. Kali ini aku mengaplikasikan step 1 mulai dari bagian belakang yang paling bawah ya. Nah, bila rambut sudah dibelah menjadi 3 bagian, kita siapkan obat smoothingnya. Pakai Matrix OptiSculpt yang sensitif, siapkan di mangkuk sesuai dengan panjang pendek tebal tipis rambut klien. Terus ditambahin pure Brazilian keratin yang 5%, 8-10 cerot aja. Diaduk sampai merata dan siap untuk diaplikasikan ke rambut step 1-nya. Aplikasikan step 1 lapis per lapis, tidak boleh kena kulit kepala. Ambil jarak setengah senti dari kulit kepala, baru obat step 1-nya ya. Nah, karena rambut klien ini smoothing retouch ya, yang bagian bawah itu ada bekas smoothingnya masih lurus. Jadi step 1 diaplikasikan 3/4 ya. Di bagian 1/4 rambut di bagian ujung itu tidak diobatin step 1 dulu. Mengaplikasikan step 1 per lapis sekalian di smoothing 2 jari sebentar aja. Jadi nanti nggak perlu diulang smoothing jepit 2 jari lagi. Lebih praktis kan? Oke, aplikasikan lapis per lapis mulai dari rambut belakang yang paling bawah, naik lagi 1 lapis terus sampai bagian belakangnya selesai. Mengaplikasikan krim step 1 harus merata ya. Oh iya, buat kalian yang baru nonton videoku atau tahu channelku ini, salam kenal dari Mimi, jangan lupa subscribe ya. Nah, mengaplikasikan step 1-nya di rambut bagian belakang sudah selesai. Langsung dilanjut mengaplikasikan step 1 di rambut bagian depan sisi kanan dan kiri. Oke, ini videonya aku cepetin ya, yang sisi sebelah sana tuh udah aku obatin, jadi tinggal yang sisi yang sekarang ini. Mengaplikasikan step 1-nya sama, tidak boleh kena kulit kepala, ambil jarak setengah senti dari kulit kepala, baru diaplikasikan step 1-nya dan diobati 3/4 saja. Di bagian ujungnya di skip dulu, tidak diobatin step 1, oke? Nah, apabila rambut klien itu ada poninya ya, poni di bagian depan ataupun samping, juga diobatin tidak sampai ke ujung. Bagian poni kalau diobatin step 1 langsung sampai ke ujung, itu rawan krus atau di bagian ujungnya nanti nggak mulus, iya kan? Nah, mengaplikasikan step 1-nya udah selesai, sudah menyeluruh, merata, dan hanya 3/4 saja, di bagian ujungnya belum. Nah, untuk jenis tipe atau kondisi rambut yang seperti ini, yang sudah saya utarakan di awal tadi, tidak dijeda, tidak ada pendiaman. Jadi setelah mengaplikasikan step 1 bagian belakang, depan, kanan, kiri, langsung kita aplikasikan step 1-nya di bagian ujungnya. Jadi tidak ada pendiaman, langsung seperti estafet gitu ya. Jadi langsung diaplikasikan ke bagian ujung rambut. Pelan-pelan ya, biasanya kalau mengaplikasikan step 1 estafet seperti ini ya agak-agak nyangkut gitu rambutnya. Nggak apa-apa kok, aplikasikan pelan-pelan ya. Jangan kosro-kosro, jangan dijambak-jambak rambut kliennya, kasihan. Jahat deh kamu kalau jambak-jambak gitu. Karena mengerjakan smoothing itu harus telaten. Oke, seperti yang tampak di video ini ya, perhatikan, simak baik-baik. Setelah mengaplikasikan step 1 bagian ujung selesai, diamkan hanya 10 detik saja atau tanpa jeda, langsung dibilas dengan air. Langsung dibilas dengan air, tidak perlu air panas atau dingin, air biasa aja. Bilas hingga bersih. Oke, setelah dibilas langsung saja rambut dikeringkan. Rambut dikeringkan hingga 100% benar-benar kering. Cara mengeringkan rambut yang efisien atau tepat guna kalian bisa lihat, bisa tonton di videoku yang ini ya. Oke, siapkan catok dengan suhu panas 230. Jujur saya sering mencatok dengan suhu 230 derajat. Alat catoknya
catok Macariso Viola. Kenapa kok saya sering mencatok dengan suhu di 230 derajat? Karena menurut saya kalau di bawah 230 derajat itu alang-alang ya, nanggung, malah takutnya nanti smotingnya gagal karena panas catoknya tidak maksimal. Oh ya, seperti biasanya sebelum pencatokan itu rambut sudah saya aplikasikan vitamin rambut Honeydew dari Macariso. Dikit-dikit aja, yang penting merata ke seluruh rambut ya. Maaf, ini videonya nggak ada, ke skip deh. Nggak apa-apa ya, maaf loh. Oke, catok rambut lapis per lapis, nyatoknya harus bener-bener mateng ya. Dan untuk mempersingkat durasi, cara pencatokan step 1 yang baik dan benar dan efisien sudah ada videonya. Kalian bisa tonton videoku yang ini, oke? Nah, nyatoknya udah selesai. Seperti ini, nyatok step 1-nya. Nah, sekarang lanjut step 2. Untuk krim step 2-nya menggunakan Matrix Opti Scalp. Aplikasikan krim step 2 atau netral menggunakan Matrix Opti Scalp step 2. Aplikasikan lapis per lapis, kena kulit kepala sampai ke ujung rambut hingga menyeluruh merata ke seluruh rambut. Masih seperti yang dulu, krim step 2-nya ini udah aku pindahin ya ke botol yang ada monyongnya itu di bagian ujungnya, jadi mudah sekali mengaplikasikannya. Tinggal dicerot-cerotin aja. Cerot-cerot, cerot-cerot. Mengaplikasikan step 2-nya juga harus telaten loh ya. Oh ya, buat kalian yang sekiranya masih ada yang belum jelas, kalian bisa tanyakan. Kalian tulis di kolom komentar dan insya Allah saya akan usahakan selalu untuk membalasnya. Dan maaf ya, lama banget saya vakum baru upload video lagi. Karena aku kerja sendirian, gak ada asisten di salon, jadi kerja salon, make up. Aduh, ribet dan repot banget, capek juga. Maafin ya. Oke, setelah selesai mengaplikasikan step 2-nya, diamkan step 2 selama 15 menit. Kemudian rambut dibilas hingga bersih, tidak perlu air panas atau dingin, air biasa saja. Boleh ditambahin conditioner atau masker rambut, tapi kalau aku nggak pakai, cukup dibilas air saja. Kemudian rambut dikeringkan hingga benar-benar kering. Nah, pada saat pengeringan setelah step 2 ini, hasil smoothing bisa kita lihat. Bila sudah kering rambutnya lurus lembut, berarti smoothingnya berhasil. Bila ada krus atau masih gelombang, berarti smoothingnya gagal. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini saya keringkan di bagian bawah. Nah, kita lihat ya bagian ujungnya mulus atau tidak. Nah, hasilnya mulus. Udah pasti klien senang, dia akan terus berlangganan, balik lagi ke salon, cuan, cuan, cuan. Next, aplikasikan vitamin rambut yang sifatnya cair. Ini aku pakai Silkoro. Kalian boleh pakai apa aja, mau Elite, mau Venon, boleh kok. Terus dicatok lagi untuk yang terakhir kalinya. Ini sifatnya catok untuk merapikan saja. Oke, aku rasa sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Amin. Oh ya, pelanggan yang ada di videoku kali ini namanya Mbak Tuti. Dia seorang perawat di sebuah puskesmas. Oke deh, thank you for watching. I love you.